Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita. Ini kajian rutin kita setiap Sabtu malam atau malam Ahad. Kita masih mengkaji salah satu di antara kitabnya para ulama yang berjudul Al-Arba'una fil Wiqayah wan Najah minal Waba'i wat Ta'un, yakni 40 kiat Islam dalam menghadapi wabah, atau 40 kiat Islam agar terhindar dari wabah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, kita telah sampai kepada kiat yang keenam. Kita telah sampai kepada kiat yang keenam. Pada kesempatan pertemuan yang kelima kemarin, pekan yang lalu, kita masuk kepada kiat yang kelima, yakni menjauhi dosa dan maksiat, salah satu kiat agar kita terhindar daripada wabah. Kemudian penulis kitab ini melanjutkan kiat yang keenam adalah dengan at-taubatu wal istighfar, yakni dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala
dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, ketika kita supaya terhindar daripada wabah ini, maka hendaklah kita memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidaklah mengazab mereka selagi engkau berada di tengah-tengah mereka. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kaum muslimin atau tidak akan mengazab sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidaklah mengazab mereka ketika mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang apabila di sana terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kedua bahwasanya Allah mengabarkan, yakni Allah tidak akan mengazab mereka ketika mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, maka hendaklah kita memperbanyak istighfar, memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana barang siapa yang dia bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan, yakni salah satunya adalah mereka akan beruntung. Dan taubat ini adalah perintah sebagaimana Allah sebutkan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai orang yang beriman supaya kalian beruntung. Ya, taubatan nasuha. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Sebanyak apapun dosa kita, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita selagi kita masih meminta ampun kepada Allah, selagi kita masih selalu senantiasa istighfar kepada Allah, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis ini terdapat di dalam hadis Arba'in yang ditulis oleh salah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i yang bernama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yakni di akhir hadis tersebut disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, wahai hambaku," kata Allah, "kalaulah sekiranya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi." Bayangkan jemaah, kalau seandainya kita datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan di antara dosa tersebut tidak dijumpai dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la'ataituka, kata Allah, maka niscaya aku akan datang kepada kalian dengan membawa ampunan sepenuh langit dan bumi pula. Subhanallah, Allah maha penerima taubat. Allah menginginkan untuk menerima taubat kita
sedangkan terkadang kita masih mengikuti hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 27, wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan menerima taubat kalian. Wa yuriduna alladhina yattabi'una syahawat an tamilu mailan azima, sedangkan orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya ingin sekiranya kalian menyimpang dengan sejauh-jauhnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak menerima taubat kita. Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah diri kita jamaah. Kita adalah makhluk pendosa. Kita betapa banyak dosa yang telah kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang tampak maupun tidak tampak. Alangkah bagusnya perkataan Taubah bin Summah radhiyallahu taala anhu. Perkataan Taubah bin Summah, dia salah satu sahabat. Taubah bin Summah radhiyallahu taala anhu, dia senantiasa muhasabah dirinya jamaah. Maka suatu ketika dia muhasabah dirinya, dia mengatakan, sungguh sekarang usiaku sudah 60 tahun. Jadi usianya Taubah sudah 60 tahun. Maka dia menghitung, kalaulah 1 bulan itu ada 30 hari, maka ketika usianya sudah 60 tahun, maka dia telah hidup selama 21.500 hari. Dia telah hidup berapa lama? 21.500 hari. Lalu Taubah mengatakan, kalaulah seandainya 1 hari saja aku berbuat dosa kepada Allah, 1 hari 1 kali dosa, maka betapa banyak dosa yang aku perlihatkan kepada Allah. Maka sebanyak 21.500 kali dosa yang kelak akan aku hadapkan kepada Allah Jalla wa'ala yang Maha Raja. Maka kata Taubah bin Summah, lantas bagaimana kalau seandainya aku melakukan dosa dalam 1 hari itu 1000 kali dosa? Bayangkan jemaah. Maka celakalah aku. Maka Taubah bin Summah, dia pun pingsan. Subhanallah. Inilah para salaf, mereka begitu takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dan alangkah bagusnya ambil dikatakan oleh Sufyan, oleh Fudail bin Iyad, bahwasanya dia mengatakan, sesungguhnya aku melihat satu kaum yang mereka senantiasa menghitung perkataannya setiap pekan, dari Jumat ke Jumat, maka dihitung perkataannya. Ini apa? Satu kaum yang mereka senantiasa muhasabah diri mereka. Satu kaum yang mereka menyibukkan tentang aib-aib mereka daripada aib orang lain. Satu kaum yang mereka tersibukkan dengan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, dan mereka tidak menghiraukan dosa orang lain. Ini salah satu fadilah ketika kita muhasabah diri kita. Maka qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, maka dia mengatakan, kana fihim amanan an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal istighfar. Dahulu mereka terdapat 2 keamanan, yakni yang pertama adanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kedua mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka jamaah, selagi masih ada Nabi, maka Allah tidak akan mengazab satu kaum tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selagi mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma,
fadhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa baqiyal istighfar. Maka Rasulullah atau Nabi telah pergi, maka tinggallah istighfar yang bisa menahan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bagusnya perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib salah seorang sahabat Nabi sekaligus keponakan Nabi dan juga menantu Rasulullah. Pernah suatu ketika jamaah, ketika terjadi perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, maka Nabi mengatakan, besok akan aku berikan bendera ini kepada orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Maka ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi, maka semua sahabat ketika itu yang hadir pada malam hari tersebut menginginkan kalaulah sekiranya bendera itu diberikan kepada mereka. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar mengatakan, sungguh tidak ada satu ambisi yang paling aku inginkan kecuali aku menginginkan memegang bendera yang akan diberikan oleh Rasulullah ketika terjadi perang Khaybar. Ya, lalu berlalulah malam pada waktu tersebut. Maka besoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Ali?" Ya, mana Ali, kata Nabi. Maka sahabat yang lain mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Ali dia sedang sakit ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Aina Ali? Mana Ali?" Maka sahabat lain mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Ali sedang sakit matanya." Maka Nabi mengatakan, "Panggilkanlah Ali, suruhlah datang ke sini." Maka dipanggillah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mata Ali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh atau mengusap mata Ali. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Sungguh demi Allah, ketika Rasulullah membacakan doa untuk mataku dan mengusap mataku, maka seakan-akan," kata Ali, "aku tidak pernah sakit mata sebelumnya." Maka bendera ini pun dikasihkan kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Ini adalah bantahan kepada orang yang mencela Ali bin Abi Thalib. Siapakah dia? Yani mereka satu kaum yang disebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kilabun nar, yakni mereka bersemangat dalam beragama, akan tetapi semangat mereka tidak dilandasi dengan ilmu. Dan celakanya jamaah rahimani rahimakumullah, sang sahabat ini yang memiliki keutamaan yang Rasulullah mengatakan, besok aku akan berikan bendera ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga sebaliknya, Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wafatnya dibunuh, ya, oleh salah seorang tokoh Khawarij yang bernama Abu Muljam. Dibunuh, ya, ketika hendak melaksanakan sholat subuh. Dan yang membunuhnya ini adalah orang yang alim, orang ahli ibadah, yang waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa berzikir kepada Allah. Maka lantas ketika telah diketahui yang membunuh Ali adalah Abu Muljam, maka dia pun ditangkap. Maka dia disiksa, dipotong tangan sebelah kanannya, kemudian dipotong lagi kaki sebelah kirinya, ya, lalu dipotong tangan sebelah kirinya, lalu dipotong kaki sebelah kanannya. Maka ketika hendak lidahnya dipotong, maka dia pun menangis. Maka Al-Gojo menyebutkan atau memberikan informasi kepada Amirul Mukminin ketika itu. Maka didatangkan Amirul Mukminin, maka ditanya, "Wahai Abu Muljam,
Kenapa engkau ketika engkau dipotong tanganmu dan kakimu engkau tidak menangis, akan tetapi ketika hendak dipotong lisanmu kenapa engkau menangis? Apa jawabannya jamaah? Dia mengatakan, kalau seandainya kalian memotong lisanku, maka sungguh aku tidak bisa berzikir kepada Allah subhanallah. Bayangkan. Akan tetapi dia membunuh menantu sekaligus keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya besok aku akan memberikan bendera ini, kata Nabi, kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Nah ini, maka ketika di dalam beragama kita harus benar di dalam memahami Al-Quran dan hadis dengan sebagaimana Rasulullah dan juga para sahabat dalam memahaminya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan, ma nazala bala'un illa bi dzambin, dan tidaklah diturunkannya bala kecuali disebabkan dengan dosa-dosa. Maka tidaklah Allah menurunkan wabah ini yang sampai sekarang belum kunjung juga pergi dari negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin, melainkan dikarenakan sebab dosa-dosa kita. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin, dan tidaklah diangkat suatu bala dan tidaklah diangkat suatu musibah kecuali dengan taubat, kecuali dengan bertaubat. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, maka lihatlah para salaf ketika mereka ditimpa musibah, mereka muhasabah. Ketika ditimpakan bala kepada mereka, maka mereka pun bermuhasabah. Mereka mengingat-ingat bahwasanya tidaklah suatu musibah menimpa seseorang kecuali disebabkan dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Naam. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, demikianlah para salaf. Bahkan sebagian para ulama salaf mengatakan tidaklah satu musibah yang menimpa kita kecuali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin istri kita mungkin tidak taat kepada kita, atau anak-anak kita membangkang kepada kita. Mungkin salah satu sebabnya adalah dosa-dosa kita. Mungkin itu semua salah satu karena dosa-dosa kita. Maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita. Rasulullah orang yang telah diampuni oleh Allah, orang yang telah dijamin masuk surga, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka Nabi dalam sehari semalam itu terkadang beliau istighfar sebanyak 70 kali atau bahkan sampai 100 kali atau bahkan lebih. Lantas berapa kali kita dalam sehari ketika kita mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, bahwasanya Allah itu mencintai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan hatinya. Salah satu di antara keutamaan taubat, yakni Allah mencintai orang-orang yang bertobat kepadanya, orang yang kembali kepada Allah, dan orang yang senantiasa mensucikan diri mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 122, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri, yakni yang hatinya bersih dari noda menyekutukan Allah, yang hatinya bersih dari noda dengki, yang hatinya bersih dari noda maksiat, yang hatinya bersih dari sikap ujub, yang hatinya bersih dari meremehkan orang lain, yang hatinya bersih dari sifat sombong, takabur, dan yang lainnya. Maka hendaklah kita selalu senantiasa menata hati kita.
terkadang jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, terkadang seseorang itu sibuk apa? Memperbagusi penampilan yang luarnya, yang nampak, yang zahirnya, yang nampak kelihatan oleh manusia. Akan tetapi kebanyakan mereka terluputkan dengan membersihkan hati mereka. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruhnya, dan apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Maka Nabi mengatakan, ala wahya qalbi, ketahuilah dia itu adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah ayat dari surah Al-Quran, yang Allah menyebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yakni pada hari yang tidaklah berguna harta dan anak-anak kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang senantiasa bergantung hanya kepada Allah Jalla wa'ala, hati yang senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, maka hendaklah kita senantiasa menata hati kita, hendaklah kita senantiasa memperbarui niat kita, hendaklah kita senantiasa muhasabah diri kita, hendaklah kita senantiasa melihat orang-orang yang ada di bawah kita dari segi masalah dunia, agar kita bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sering-seringlah kita menjenguk orang yang sakit, dan sering-seringlah kita membantu saudara kita yang mereka dalam kesusahan, dalam kesedihan, dan sering-seringlah kita mentakziah, melakukan fardu kifayah, mendatangi saudara kita yang ditimpa musibah seperti kematian. Sering-seringlah kita ke pemakaman, biar hati kita lembut, biar hati kita hidup, biar hati kita mudah tersentuh ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian jemaah, kiat yang ketujuh, kiat yang ketujuh adalah hendaklah kita senantiasa mengerjakan amal soleh, senantiasa mengerjakan amal soleh. Karena apa? Karena melakukan amal soleh salah satu sebab kunci keselamatan. Hendaklah kita apa? Senantiasa melakukan amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal soleh ini harus kita bisa fahami bahwasanya amal tidaklah dikatakan sebuah amal kecuali terpenuhi dengan dua syarat, yakni ikhlas, dan yang kedua mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Maka para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amala, yakni adalah amalan yang terpenuhi dua syarat, yakni ikhlas dan mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia melakukan satu amalan, kalau hanya sekedar ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka amalannya tidak diterima oleh Allah. Atau sebaliknya, dia mengikuti amalan sesuai dengan tuntunan Nabi akan tetapi tidak ikhlas, dan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka salah satu di antara kiat agar kita terbebas daripada wabah ini, maka hendaklah kita mengerjakan amal soleh, karena amal soleh adalah kunci keselamatan. Maka amal soleh ya yang harus kita perhatikan adalah masalah perkara tauhid, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita di tujuan kita ya untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Kemudian demikianlah juga dakwahnya para rasul, yakni dakwah mereka adalah mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, sebagaimana firman Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan tidaklah kami mengutus setiap umat melainkan seorang rasul, kecuali rasul itu mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surah Hud, ya dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 117, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya adalah orang yang berbuat baik. Maka jamaah, salah satu di antara kiat agar kita terbebas daripada wabah ini, maka hendak kita sibukkan diri kita dengan amal soleh. Terlebih lagi sebentar lagi kita kedatangan tamu yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat begitu banyak kebaikan-kebaikan, bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibukakan, bulan yang di dalamnya pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu ketika itu, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya di siang hari kita diperintahkan untuk berpuasa, di malam harinya kita diperintahkan untuk memperbanyak melakukan ketaatan, yakni melaksanakan solat yang diperintahkan oleh Allah, ya memperbanyak solat nawafil. Ya bulan yang di dalamnya ya begitu banyak keutamaan dan fadilah yang Allah Subhanahu wa taala ya siapkan bagi orang yang bertakwa. Maka kita siapkan diri kita dari bulan Sa'ban ini. Ya kita memperbanyak puasa sunnah, karena terdapat dalam sebuah hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan ketika masuk bulan Sa'ban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia senantiasa melaksanakan puasa sunnah, dan bahkan Nabi pernah puasa 1 bulan penuh pada bulan Sa'ban. Ini menunjukkan tentang kesungguhan bagaimana Rasulullah menyambut kedatangan bulan Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena kita nggak tahu apakah kita masih diberikan kesempatan ataukah tidak. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada bulan Ramadan di tahun ini, maka hendaklah kita gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Kita gunakan untuk memperbanyak ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, maka Nabi mengatakan, "Ya gulam, inni uallimuka kalimatin." Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu yujahaka. Ya jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Maksudnya para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dia senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, dia senantiasa melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang dia menjauhi segala larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaganya.
yakni Allah akan memberkahi usianya, Allah akan memberikan kemudahan dari segala urusannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memenuhi kebutuhannya, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan ketenangan, kebahagiaan hidup bagi dirinya. Maka barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berada di hadapannya, yakni dia akan selalu senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimana rahimakumullah, dan juga bagi kita wahai para ayah, ketika anak-anak kita hendak dijaga oleh Allah, maka hendaklah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang orang tuanya taat kepada Allah, maka kelak anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan maksiat. Maka hendaklah kita untuk selalu memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan ketaatan tersebut salah satu kunci menyelamatkan kita dari dunia dan di akhirat. Kemudian kiat yang ke-8, agar kita terbebas daripada wabah, maka hendaklah kita jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah membantu saudara-saudara kita. Kalau kita ada harta, maka ketahuilah di dalam harta kita terdapat hak orang-orang fakir miskin. Kalau kita memiliki ilmu, maka zakat daripada ilmu adalah diajarkan. Kalau kita memiliki tenaga, maka hendaklah kita bantu saudara kita dengan tetangga kita, dengan tenaga kita. Kalau kita memiliki waktu yang luang, maka sekali-sekali kita kunjungi saudara-saudara kita yang mereka sedang ditimpa musibah, walaupun tanpa mereka meminta pertolongan kepada kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man nafsa an mu'minin kurbatan min karabid dunya." Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, jadi barang siapa yang dia melapangkan dari satu kesusahan saudaranya di dunia ini, balasannya apa? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumil qiyamah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan baginya kelak satu kesusahannya atau urusannya di akhirat nanti. Jadi Allah akan membantu urusannya di akhirat nanti. Waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan satu urusan kaum muslimin, maka kalau Allah akan mudahkan bagi urusannya di dunia dan di akhirat. Maka jamaah, hendaklah kita memberikan kemudahan setiap urusan saudara kita. Jangan kita persulit urusan mereka. Maka barang siapa yang memberikan satu kemudahan urusan saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya dunia dan di akhirat. Satara wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong hambanya ketika hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Nah, demikian jamaah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, khususnya bagi menyampaikan. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah tentunya datangnya dari saya. Untuk itu kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.